Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita masuk ke kelas akhir-akhir di kelas practitioner ya. Baik, kita lihat di ini, materi ini sudah sampai mana nih bacanya? Belief system sudah, Swiss pattern belum ya? Iya. Backup program, program belum. Kemudian Boleh belief ya. Saya di belief ya. Oke, berkaitan dengan belief yang kemarin saya share itu ya di grup itu kan itu adalah penanaman belief. Jadi pertama kita bisa mengenali bahwa itu belief. Tujuannya buat apa? Kita mengenali belief. Tujuannya untuk mengajak orang. Terus mengenali belief tujuannya untuk Mengubah cara pandang. jadi kalau jenengan lihat sebuah komputer, jenengan pengen tahu ini komputer ini yang mengoperasionalkan programnya apa sih? Windows atau Linux atau gitu. Jadi kita biar tahu ini orang ini kenapa perilakunya seperti ini, sebetulnya apa sih yang membuat dia berperilaku seperti ini. Contoh, ada anak gak mau belajar, anak gak mau sekolah ya, biasanya kan kita langsung justifikasi bahwa wah males. Oke, jadi dari mulai belief itu bagaimana kita mengetahui program yang mendasari itu terjadi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan treatment. Contoh misalnya, untuk mendapat nilai A itu susah. Kira-kira dengan orang punya belief seperti itu, apa yang mau dia lakukan? Jadi susah dan belajar. Ada yang merasa putus asa, ya kan? Oh susah, nggak mungkin lah. Padahal nanti ada yang penting kan enjoy itu ada. Ada yang tambah semangat, karena susah, aku harus kejar sampai dapat. Nah, berarti dia meyakini masa depan, maksudnya pikir masa depannya. Itu dengan satu belief kita bisa menemukan ada hal yang memberdayakan dan yang tidak memberdayakan dengan satu belief. Sehingga tidak harus belief negatif itu menjadi hal yang harus dibuang, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi belief negatif justru menjadi bermanfaat. Aku paling nggak bisa kalau harus tampil di depan banyak orang. Ini kan beliefnya, gitu kan? Tapi untuk aku bisa tampil, karena aku harus tampil, maka aku harus pelatihan. Positif nggak? Positif. Karena dia merasa nggak bisa, maka dia harus belajar. Tapi kebalikannya, ketika ada orang yang merasa nggak bisa dan dia nggak mau pernah belajar, nggak pernah mau maju, nggak pernah mau tampil, ya hasilnya dia apa? Efeknya apa? Negatif kan? Nah, dengan kita tahu belief system, ya satu hal yang diyakini, satu hal yang dipercayai oleh seseorang, kita bisa mengidentifikasi. Setelah itu kita bisa membantu mengubahnya. Ya, kemarin ya, saya ketemu beliefnya apa kemarin? Saya mas. Ya, di depan umum, mengumumkan di depan umum karena nggak ada apa-apa yang mau dia beri. Saya bingung ketika saya ngomong di depan umum. Saya tidak, saya merasa ketika nggak ada materi yang akan diobrolkan, saya merasa bingung. Jadi kalau nggak ada materi yang mau dibicarakan, saya bingung. Itu kan causal effect ya. Nah, itu harus dibongkar belief itu, sehingga ketika tidak ada hal yang mau dibicarakan, ya efeknya apa? Mencari inspirasi atau malah menggali. Bukan bingung, tapi menggali hal yang mau dibicarakan. Ketika saya tidak punya bahan untuk saya bicarakan di depan banyak orang, maka saya
akan menggali apa yang akan menjadi pokok pembicaraan. Kalau awalnya gini, ketika saya nggak punya ide untuk atau nggak punya pembahasan pada saat saya mau bicara, saya bingung, ya kan ya. Nah itu kausal efeknya bingung. Diganti, ketika saya nggak punya ide untuk saya bicarakan, saya akan gali dari orang lain untuk menemukan ide yang mau dibicarakan. Kausal efek. Dan ini berkaitan dengan teknik yang namanya Swiss pattern. Nah, ini kemarin sudah bicara tentang causal effect, tentang belief system, terus sudah praktek change belief kemarin ya. Change belief itu sebuah teknik untuk memindahkan belief ya, dengan cara kita menggali belief. Ada 3 belief ya, limiting belief, strong belief, dan hal yang mengerikan. Dari Kudus. Nah itu digali dan dipindahkan submodality rasa tempatnya digeser. Limiting belief itu adalah belief yang kuat, hanya isinya itu tidak memberdayakan atau isinya lebih merugikan. Maka isinya kita ambil, dipindahkan ke hal yang memberikan ya. Terus strong belief yang punya keyakinan kuat dan bagus, kita pindahkan ke limiting belief, ke tempatnya limiting belief. Karena sebetulnya wadahnya belief ini, tempat-tempat belief ini, wadahnya itu tadi ternyata kuat loh. Orang berkeyakinan bahwa saya yakin kayaknya saya bisa deh, susah hanya saya mencapai itu. Punya Mas limiting belief? Kemarin sih, kemarin itu kan jadi tuh anak-anak di sana tuh karyawannya, karena kenapa susah membaur, karena dia terlalu ini sama koloninya gitu. Jadi saya mau masuk pun harus yang mungkin harus bahasa Padang biar sama, atau secara apa ya namanya. Nah itulah. Jadi kayaknya mungkin mereka juga segan sama saya juga mau ngobrol ketawa-ketiwi gitu. Saya juga kalau kayak gitu ya saya jadi segan juga jadinya ya ngobrol pakai bahasa Indonesia juga mereka nggak nyaman gitu kan. Nanti ada belief gini, ketika mereka segan dengan saya, maka saya juga segan dengan dia gitu ya. Kan gitu, itu belief kan. Karena mereka segan, saya juga jadi segan ngomongnya. Nah, akhirnya nggak pernah ketemu kan. Kenapa nggak diubah belief itu gitu? Gitu Mas. Ketika mereka segan dengan saya, maka saya akan semakin mendekati mereka. Kan gitu ya, harusnya diubah. Ini kalau mengubah belief, change belief. Tapi kalau menggunakan teknik ini, kita harus melakukan satu tadi ya. Kita diminta untuk memikirkan pada saat kita merasa segan atau merasa punya keyakinan bahwa ketika mereka segan, saya pun segan. Imajinasi itu, bayangan itu, belief itu kalau kita pikirkan ada di mana? Gitu. Ada di mana Mas? Itu ya. Artinya pada saat Mas Wahyu melihat mereka segan, jadi Mas Wahyu juga merasa segan. Di mata ya, di situ ya. Ini saya coding itu saya tandai dengan tangan saya. Biar saya nggak usah memek matanya Mas Wahyu. Kan saya udah dapat gini mukul gitu kan. Nah, cukup saya coding. Nanti di sini ya Mas, untuk rasa segan karena mereka segan.
Kemarin pulang hari apa mas? Hari Hari Padang. oh, pada hari Sabtu Jumat ya, Jumat. Pulangnya Terus balik lagi ke sini hari Minggu. ini namanya trickster. Memutus situasi yang tadi saya kali. Di Padang ketemu hal yang lucu apa? Hal yang lucu apa ya? Nggak ada. Ada. Apa ada film video film atau film kartun yang kalau keinget film itu ketawa sendiri? Ada. Asal dia ketawa, aku ketawa gitu, terapisnya gitu ya. Jangan ada apa? Wah, serius pernah jadi nggak? Ada ya. Oke, mas sekarang saya minta untuk mengingat sedikit aja film itu. Udah? Lucu ya? Ada di mana lucunya? Di mana ya? Di mana? Hah? Di mana? Di mana? Di sini. Gitu lucu gitu. Oh gitu ya. Udah makan malam? Udah. Udah ya. Terus yang ketiga, Nggak ditandai terus. iya dia belum pernah nanya. Tapi dia udah nandai sendiri. Iya. Dia udah nandai di sini. Nah, nanti saya tinggal saya geser aja. Oke. Mas, punya satu keyakinan yang ya, pengen jenengan capai, satu hal, satu tujuan, satu passion ya yang pengen jenengan capai. Ada coba jenengan pikirkan lagi dengan seolah bisa melihat secara real, seolah bisa membayangkannya. Aku nggak perlu tahu apa itu. Gambaran tentang keyakinan atau tentang passion itu, yakin bisa tercapai itu ada di mana mas? Ini berapa mas? 4, Ini 2. Ini. Nah kita langsung lakukan penandaan. Berarti tadi Mas Bayu masih ingat ya? Ketika ada satu titik apa di sini? Segan. Terus di sini ada apa? Lucu ya. Terus di sini? Keyakinan. Ini saya lagi kontrol, lagi bikin remote. Oke mas, kalau saya pegang seperti ini, apa yang teringat? Keseganan. Kalau saya pegang seperti ini, apa yang teringat? Tidak lucu. Coba mas ingat? Ya dibesarin. Dibesarin terus. Oke, terus dibesarin. Volumenya digedein lagi, digedein lagi. Bisa? Oke, cukup. Kalau di sini, biasa. Apa? Keyakinan. Ada yang mau dituju. Ya sudah ada penandaan. Nah, sekarang Mas Bayu ikuti saya seperti ini, pegang yang kanan depan boleh ya. Oke. Pada hitungan ketiga keluar, tarik yang di mata, taruh di belakang. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Gabungin, rasakan lucunya. Oke, terus rasakan, besarin lucunya. Terus besarin, terus besarin lucunya. Ketawa boleh kok, ketawa boleh silakan. Terus pegang dadanya, angkat naikkan ke mata. 1, 2, 3. Oke. Ya. Rasakan mas, passion untuk sukses, passion untuk berhasil, passion untuk bisa mencapai itu. Rasakan kayak apa? Terus rasakan lagi. Kayak apa rasanya mas? Ya, harus mulai. Ini berapa? 4, 2. Ini berapa? Oke, kayak gitu ya. Cara menggunakan science belief system. Tapi kan suatu saat mungkin kan kambuh lagi. Misal mungkin suatu saat kambuh lagi. Berarti ngulang lagi Bisa identifikasi dan sangat mungkin berulang karena ini kan bukan benda yang nyata, bukan benda yang objek yang
real ya, abstrak. Kayak Nah, makanya ketika saya merekomendasikan klien ya untuk bisa move on itu ya saya rekomendasikan training supaya apa, ketika ada kekambuhan dia bisa terapi sendiri, nggak butuh bantuan terapis terus. Nah, kayak gini kan ketika ada belief system harus bisa digunakan sendiri. Berarti pada saat jenengan nanti mengalami sesuatu, nah, harus cari teknik sendiri. Ibaratnya kan kelas ini kan membekali Anda sebuah peralatan, terus. Ya, harusnya kalau terdasar bakal muncul sendiri. Iya. Kemarin kayaknya belum yang Belum penting banget ya. Belum penting banget. Ini udah penting banget kalau harus berubah sekarang. Jadi yang saya harapkan adalah adanya kemandirian untuk menggunakan teknik-teknik NLP. Jadi tujuannya dengan ditrainingkan itu biar bisa menterapi diri sendiri, itu paling utama ya. Syukur bisa menterapi orang lain. Kalau kayak saya kan bisa buat terapi orang lain, buat praktek kan. Mahal juga. Sesi 1,5 juta. Bersama aku berarti 1,5 kalau di sini satu sesi. Kalau satu paketnya lah 5 juta untuk 10 kali. Dan itu saya bandingkan dengan Surabaya hampir sama. Kalau dengan Jakarta lebih mahal. itu padahal udah lebih banyak. Kamu tahu? Iya, kayaknya udah rahasia umum ya. Yang itu kayaknya mulai buat orang-orang Yang ingin tahu, yang berubah. Karena yang pengen berubah mereka. Jadi gue gak pengen berubah. Ngapain lah, malah kadang-kadang NLP dimentahkan, ngapain kayak gitu bayang-bayangin, itu kan apa ya, seperti halnya hanya pura-pura, hanya membodohi diri sendiri. Gak apa-apa, itu belief. Nah bahayanya kan ketika orang itu mengatakan ngapain NLP ngutak-ngatik pikiran apa, itu kan membodohi diri sendiri. Ya gak apa-apa, itu belief bagi dia. Itu juga masalah budget juga. Ya itu maksudnya loh. Dia ngomong gitu juga nggak ngaruh ke saya. Yang penting saya ngubah diri saya sendiri. Ya mungkin bagi mereka yang tidak trust ya tidak akan berdampak. Nggak akan. Ya. Itu kerugian orang-orang yang seperti itu. Dan ketika saya meyakininya dari tahun 2007 ya, 2008, 2009 awal-awal belajar ya, alhamdulillah saya bisa move on ya dari beta yang dulu, yang cupu ya, beta yang cupu berubah ya, seperti itu. Nah itu saya merasakannya sendiri sehingga saya bisa mengatakan, loh ini manfaatnya luar biasa. Ketika orang membandingkan, kok mahal banget Pak? Saya kan bertanya kembali, seberapa mahal kepala Anda? Berapa mahal pikiran Anda?